Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Doni Setiawan di channel Perjalanan Semesta untuk sapaan inspirasi pagi. Hari ini Jumat Kliwon 23 Juli 2021. Seperti biasa, Perjalanan Semesta akan mengajak saudara-saudara memulai hari dengan penghayatan dan pemenuhan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahi kami segala sesuatu yang baru, hari yang baru, semangat yang baru, harapan, tanggung jawab, sukacita. Biarlah kami meniti hari yang baru dalam perjalanan kehidupan kami dengan tuntunan Tuhan. Maka tolonglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan sepanjang kami menghayati sabda Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sapaan inspirasi pagi 23 Juli 2021 Jumat Kliwon. Saya beri tema tentang keyakinan. Saudara-saudara, cerita atau bacaan Alkitab terambil dari 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 12. Itu cerita tentang peperangan, permusuhan, perselisihan, persengketaan antara suku-suku bangsa pada zaman Daud. Dan dalam cerita ini, ketika kemarin Bani Amon, yaitu Raja Hanun, yang sebenarnya diajak bekerja sama, bersatu dan membangun hubungan yang baik dengan Daud, tetapi ditolak dan memberikan penghinaan. Bani Amon sadar bahwa penghinaannya itu pasti akan mendapatkan reaksi dari pihak Israel, yaitu Raja Daud. Maka kemudian Bani Amon membuat kubu pertahanan. Mereka menyuruh orang untuk menyewa atau mencari tentara bayaran, mengatur strategi perang dengan segala metode dan hal-hal yang memungkinkan bertahan paling tidak, dan atau kemudian malah bisa menang. Dan kekuatannya jauh besar. Di Alkitab disebutkan orang-orang Amon menyewa banyak orang, ada beberapa tentara, ada tentara berjalan kaki, ada puluhan ribu. Jadi kalau tidak salah Alkitab melaporkan orang Aram dari Soba 20.000 orang pasukan berjalan kaki, dari raja negeri makanya 1.000 orang, dan dari orang-orang top 12.000 orang. Jadi sekitar 35.000. Bisa dibayangkan. Nah, ketika melihat peristiwa itu, pihak Israel melalui Daud, dan di situ tentaranya adalah Yoab atau panglimanya Yoab, juga mengatur strategi. Yoab sadar bahwa musuhnya terlalu besar, tidak sebanding. Tetapi kemudian hal itu tidak menyurutkan nyalinya, tidak meruntuhkan keyakinannya. Tapi justru dengan akal, dengan keyakinan, dengan strategi, menjadikan Yoab meyakini dan menghidupi keyakinan itu. Kata-kata di ayat 12 sangat jelas sekali. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi Yoab sebelum berkata, jika orang Arab itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik, saudara-saudara. Ada sebuah keyakinan yang dimunculkan oleh orang Israel melalui Yoab tentang bagaimana kepercayaan atau keyakinan itu bisa menjadi spirit untuk menggerakkan kehidupan, menggerakkan seluruh jati diri kehidupan, melakukan apa yang diimani itu. Dan pada akhirnya cerita mengatakan bahwa Yoab menang.
Nah, kehidupan kita dalam perjalanan yang kita tempuh dari kecil sampai sekarang, setiap hari kita berjumpa dengan hal-hal yang hampir selalu sama. Pagi, siang, sore, malam, tidur, kemudian terus. Tak jarang kita menghadapi persoalan-persoalan seperti yang dihadapi oleh Yoab. Nah, baik kalau kemudian kita meniti jalan, meneladani jalan Yoab. Tidak selalu posisi kita lebih kuat, tidak selalu keadaan kita lebih hebat, tapi justru disitulah keyakinan kita dituntut, keberimanan kita, bagaimana kita hidup dan menghidupi iman kita kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pencipta. Masalah tidak akan pernah meninggalkan kita sepanjang perjalanan kita, perjalanan kehidupan. Masalah akan selalu ada. Disinilah kemudian keyakinan dituntut untuk hidup dan menghidupi. Pandemi, ekonomi, politik, keamanan ada di hadapan kita. Kita harus menghadapinya. Maka mari kita hidupi keyakinan kita. Kita hidup dengan keyakinan supaya pengalaman Yoab dalam cerita Alkitab benar-benar kita alami. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Mari kita imani kalimat itu seperti supaya kehidupan yang akan kita hadapi benar-benar penuh dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara, mari kita berdoa untuk mengakhiri sabda pagi ini. Permasalahan hampir selalu ada menghadang dan menemani kehidupan kami ya Tuhan. Baik dalam skala kecil, sederhana, kuat, sangat kuat. Engkau mengizinkan persoalan-persoalan itu hadir menyapa kami, supaya kami memahami tuntunan Tuhan dan supaya kami memiliki pengalaman bagaimana mengatasi persoalan, bagaimana menghadapi persoalan itu. Pun begitu dengan persoalan global kami yaitu pandemi. Tolonglah kami, berikanlah kami iman, keyakinan seperti Yoab, supaya kami memiliki pengalaman yang semakin meyakinkan kami untuk melanjutkan kehidupan dalam perjalanan kehidupan anugerah Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini seutuhnya dalam kuasa Tuhan. Amin. Perjalanan semesta akan terus dan terus. Tetapi setiap saat selalu saya akan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah bergabung di channel Perjalanan Semesta. Terima kasih yang sudah like, sudah komen, sudah share. Terima kasih juga kepada yang tidak like, tidak subscribe, tidak komentar. Semuanya adalah pilihan. Tetapi tetap Perjalanan Semesta berharap channel ini berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk saling berbagi, saling menumbuhkan dan mengembangkan. Selamat melanjutkan perjalanan. Tuhan memberkati.